Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa qala aidan fil ayatil ukhra, ya bunayya aqimis salah wamru bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, siang ini kita masih diberikan kehidupan dan kesehatan, kesempatan dan kemanisan, kelezatan iman dan Islam, hingga dapat kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mempersiapkan bekal diri kita menghadap kepada Allah. Kapanpun hidup berakhir, insyaallah kita bahagian aish kariman au mut syahidan, orang yang hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tamu Allah yang mulia, salawat dan salam kita peruntukkan buat Nabi kita, asyraful anbiya sayyidul mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan kita satu di antara bahagian umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menghimbau, mengajak serta berwasiat kepada seluruh jamaah Jumat, mari kita meningkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar keimanan, dengan sebenar-benar ketakwaan, agar insyaallah keselamatan dunia wal akhirah, kebahagiaan zahir dan batin insyaallah dapat kita miliki. Hadirin yang mulia, bagaimana mestinya tanggung jawab ayah terhadap anak-anaknya? Inilah yang menjadi pembahasan kita pada khutbah kali ini. Saudaraku, wabil khusus para ayah, ketahuilah bahwa setiap ada ayat mendidik, selalu ayat itu diawali dengan nama ayah. Wa idh qala Luqman, wa idh qala Imran, wa idh qala Ibrahim, wa idh qala Ya'qub. Pertanda apa? Orang yang paling berpengaruh dalam pendidikan seorang anak sebetulnya adalah seorang ayah. Yang kedua, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak, kata Nabi, dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidanih au yunassiranih au yumajjisanih. Ayah ibunya lah, kata Nabi, yang akan meyahudikan dia, menasranikan dia, memajusikan dia. Hebatnya kata fa abawahu, ayah dan ibu, diambil dari dasar kata abun yang bermakna ayah. Artinya tetap lebih besar tanggung jawab ayah dibandingkan seorang ibu. Yang ketiga, begitu banyak hasil-hasil penelitian yang menyebutkan bahwa seorang ibu adalah penanam knowledge terbaik. Seorang ibu adalah seorang penanam kognitif terbaik. Tapi ayah adalah penanam karakter terbaik, adab terbaik, nilai-nilai kehidupan, value kehidupan,
seluruh yang menyangkut karakter, maka ayahlah yang paling bagus menanamkan kepada anak-anak mereka. Maka para bapak, para ayah bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anak-anaknya. Tidak boleh anak hanya dititipkan kepada istri seolah-olah seorang bapak hanya bekerja mencari rezeki, mencari nafkah, hingga dia rela berangkat pagi pulang malam tunggang langgang perskeringat, tapi dia lupa untuk apa dia cari semua itu untuk anaknya, tapi dia lupa menanamkan ilmu iman dan takwa ke dalam diri anak yang paling mereka sayangi, hingga kemudian banyak hari ini anak yang cerdas secara ilmu tapi mereka kering secara adab, karakter dan nilai-nilai diri yang sebetulnya itu merupakan tanggung jawab seorang ayah. Paling tidak dalam ayat yang kita bacakan tadi, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, siapakah yang menanamkan iman? Siapakah yang menanamkan akidah? Tanggung jawab seorang ayah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun azim. Ketika kata Allah, Luqman berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'izuh, ketika dia mengajarinya. Jadi yang mengajari anak itu ayahnya, Luqman yang mengajari, bukan istri Luqman. Kalimat pertama kali yang diajarkan oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya, wahai buah hatiku, wahai anakku tersayang, la tusyrik billah, jangan pernah engkau serikatkan Allah dengan suatu apapun. Bertauhidlah engkau hanya kepada Allah. Jangan pernah engkau jadikan Allah itu bersekutu, karena ketika Allah engkau jadikan ada sekutunya, anta ja'ala lillahi nidda, engkau jadikan Allah itu ada sesuatu yang berseru selain kepada dia. Itulah makna kesyirikan, dan tak ada dosa dan kezaliman yang paling besar dosanya kecuali ketika seorang hamba Allah itu berani memperlakukan Allah itu ada duanya, menjadikan ada yang dia sembah, dia pentingkan itu selain Allah Subhanahu wa taala yang ada duanya. Maka inilah kalimat pertama kali yang diajarkan oleh seorang ayah. Maka ketika baru lahir seorang anak, pertama kali yang diajarkan itu bukan mengajarkan nama mama, bukan mengajarkan nama papa, tapi mentakbirkan anak dengan kalimat Allahu Akbar, disusulkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu memerintahkan salat kepadanya, hayya 'alas salah, memerintahkan dan mengajak dia untuk meraih hayya 'alal falah, kemenangan. Walaupun kemenangan dia raih, ingat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan ujungnya adalah la ilaha illallah, orang yang pangkalnya Allahu Akbar. Lalu syahadatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu perbuatannya adalah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, maknanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, berimbangnya dunia dengan akhirahnya, salat dengan kemenangan kehidupannya, tapi tetap sandarannya adalah Allahu Akbar. Maka akhir kehidupannya, harapannya adalah la ilaha illallah, dia akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa kata Nabi di akhir hidupnya mengucap la ilaha illallah, maka tempat mereka adalah syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban siapa ini? Kewajiban seorang ayah. Yang kedua, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anashkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ajarkan anakmu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Hebatnya kalimat ini tidak dalam bentuk wahai manusia ajarkan anakmu berbakti kepadamu, tidak, tapi wahai manusia berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dalam makna ilmu pendidikan, saudaraku sedang jamaah Jumat rahimakumullah, ini bermakna ayat yang menyuruh kita meneladankan, bukan mengucapkan, mencontohkan, bukan mengajarkan, memberikan umpama, bukan mengumpamakan. Artinya apa? Seorang ayah wajib berhasil menanamkan kepada hati dan keyakinan anaknya, begini mestinya anak itu berbakti kepada orang tuanya. Makanya orang yang jarang menengok orang tuanya, bagaimana dia nak mengajarkan anaknya menengok dia? Orang yang tidak memberi nafkah kepada orang tuanya, apalagi kita laki-laki ini, bagaimana dia nak mengajarkan harusnya begini anak kepada ayah dan ibunya? Maka seorang ayah adalah orang terdepan
yang memberikan contoh kepada anak-anaknya, begini mestinya anak kepada orang tuanya, dan itu dia lakukan dengan cara memberikan contoh kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ajarkan anakmu itu salat. Jadikan anakmu itu bahagian penyampai kebaikan. Jadikan anakmu itu bahagian pencegah kemungkaran. Ajarkan mereka nilai-nilai bersabar, tahan dengan segala bantingan, tahan dengan segala hinaan. Wasbir ala ma asabak. Hidup itu tak semudah yang kita bayangkan. Jangan anak ini diajarkan hidup senang, ajarkan anak hidup susah. Siapa yang mengajarkan anaknya hidup senang, maka kepalanya pun akan dipijak oleh anak-anaknya. Tapi anak itu diajarkan hidup susah. Mengapa demikian? Kalau anak diajarkan hidup susah, maka dia akan belajar mengejar kesenangan. Tapi kalau diajarkan dia senang-senang, kalau dia diajarkan hidup senang, maka dia akan belajar bersenang-senang. Banyak orang hari ini memaksakan membahagiakan anak dengan cara mengenyangkan otaknya, mengenyangkan perutnya, mengenyangkan fasilitasnya, padahal ayahnya meraih itu semua jauh lebih susah daripada dipikirkan oleh anak-anaknya. Hidup susah itu mesti diajarkan kepada anak-anak, karena hanya dengan susahlah orang memahami tentang filosofi mencari, filosofi berbuat, filosofi tegak pada kaki sendiri, filosofi tidak hanya merasakan semua yang diminta harus dapat, tapi berlari dan bergerak. Karena itulah filosofi hidup, berlari dan bergerak, berbuat dan bekerja. Untuk itulah kita diciptakan. Itulah poin-poin penting yang disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Allah mencukupkan segala ilmu yang sedikit ini ke dalam jiwa dan hati kita semua, menjadi ilmu pengetahuan dan iman kita insyaallah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.